Keberhasilan orang di siang harinya ditentukan oleh kesendiriannya di malam harinya. Artinya kemampuan dia untuk bisa perform di ruang publik itu adalah tergantung bagaimana dia tuh memperlakukan dirinya di ruang private. Konsepnya diulangi oleh Allah di dalam Al-Quran tuh lewat iman. Jadi iman itu kan kayak akar yang nggak kelihatan. Maka apapun yang kita bisa lihat, termasuk buah-buahan, termasuk kemudian pohon itu sangat besar sekali dan seterusnya, itu sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang tidak kelihatan. Maka Rasulullah membangun Islam itu dari rumah juga. Betul. Baru dari setelah rumahnya beres, dia bisa membereskan perkara-perkara yang lain. Itu menurutku pentingnya. Oke. Kalau gitu pertanyaanku berikutnya, kan orang-orang kan belum tahu nih, apa sih yang menyebabkan antum pengen nulis buku ini? Iya, jadi ceritanya. Iya, cerita gimana? Kan antum yang nyuruh. Ya aku yang men-challenge ya kan. Tapi dari antum sendiri, kenapa antum mau nulis? Kan kalau aku challenge banyak loh orang aku challenge nggak jadi bukunya. Antum kan saya udah jadi nih. Kenapa antum begitu jadi bersemangat? Jadi ceritanya gini teman. Jadi itu kan sebetulnya awalnya 2022 kan aku pernah berkunjung ke Ustadz kan. Ketika bangunan Ustadz juga belum jadi itu. Iya benar. Sebenarnya kita pernah ketemu jauh sebelum itu sih. Pas antum masih mahasiswa, masih antum belah tengah gitu. Di Semarang ya? Semarang, Jogja pernah. Oh iya. Jogja, pas YN. Pas antum masih nyanyi gitu ya? Gak itu. Jangan dicari ya. Oke, terus. Iya, itu kan 2022 tuh. Kita ngobrol-ngobrol sampai kemudian saya kan pindah ke Bogor itu 2002 akhir. 2002 akhir. Ustaz juga pindah ke Bogor 2002 akhir. Aku bilang pindah aja, ternyata beneran pindah ya. Iya. Nah, itu kan di situ kita intens banget tuh ngomong rumah gitu ya. Betul. Karena Ustaz pindah, saya juga pindah ya. Nah, kemudian di Maret kan kita trip bareng tuh. Iya, ke Turki. Iya, itu kan kita bicara arsitektur, bisa yang lain. Nah, pasca itu kan Ustaz bilang ke saya. Ini aku juga pengen tanyain sebetulnya, biar teman-teman juga paham. Tentang pentingnya membangun tempat untuk pulang bagi seorang pengemban dakwah itu. Iya, betul. Itu gimana tuh? Kalau bagi aku secara pribadi itu gini ya. Kita itu di luar tuh buang energi. Sementara kita di dalam itu senantiasa mengumpulkan energi. Kalau kata orang zaman dulu adalah keberhasilan orang itu Umar ya. Keberhasilan orang di siang harinya ditentukan oleh kesendiriannya di malam harinya. Artinya kemampuan dia untuk bisa perform di ruang publik itu adalah tergantung bagaimana dia tuh memperlakukan dirinya di ruang private. Artinya ketika dia misalnya di malam hari tidak mempersiapkan, apa yang mau dia bagikan ketika di siang hari. Nah, jadi Islam tuh konsepnya seperti itu. Keberhasilan orang-orang ketika dia mau untuk di tempat yang kelihatan sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Konsepnya diulangi oleh Allah di dalam Al-Quran tuh lewat iman. Jadi iman itu kan kayak akar yang nggak kelihatan. Maka apapun yang kita bisa lihat, termasuk buah-buahan, termasuk kemudian pohon itu sangat besar sekali dan seterusnya, itu sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang tidak kelihatan. Nah, maka aku juga percaya sama. Yang tidak kelihatan itu adalah kehidupan privateku. Bagaimana rumahku, dalam tanda kutip ya. Karena aku tidak mau orang memaknai, dan aku yakin ketika aku baca buku ini, antum tidak memaknai rumah itu hanya sekedar barang fisik, benar nggak? Maka orang-orang Barat pun yang tidak ngerti Islam, mereka membedakan antara house dan home. Maka bagiku adalah ketika aku secara pribadi, seberapa pentingnya rumah itu terhadap seorang misalnya pengemban dakwah ataupun orang-orang yang berprestasi, ini menurutku bukan seberapa penting sih, tapi semua tentang mereka itu adalah rumah mereka. Maka Rasulullah membangun Islam itu dari rumah juga. Betul. Baru dari setelah rumahnya beres, dia bisa membereskan perkara-perkara yang lain. Itu menurutku pentingnya. Iya, jadi intinya kan Ustadz yang pertama nyuruh saya itu nge-challenge ya, nge-challenge. Dan juga ada satu bahasan penting yang saya ingat itu. Jadi kita itu sebelum bicara apapun ya tentang Islam, tentang kemudian dakwah, tentang bahkan tentang kritik taruhlah ya. Betul. Kita tuh harus punya Ustadz tuh bilangnya apa ya? Kayak tempat yang nggak bisa diganggu oleh orang lain. Base camp. Nah, itu gimana tuh? Nah, jadi gini. Kita itu ketika kita mau keluar kemana-mana, kita tuh pasti harus ada sesuatu tempat kita merasa aman. Itu paling penting. Jadi tempat kita merasa aman, tempat kita menjadi diri sendiri. Nah, jadi ketika kita pergi keluar untuk ekspansi, kalau ada apa-apa kita bisa balik ke rumah. Kalau base camp mualafnya gitu ya. Kalau aku mualafnya, contoh misalnya aku berangkat dari situ, itu yang aku kuasai. Sejarah aku kuasai. Berarti ketika aku pergi ke tempat yang lain untuk ekspansi, ketika misalnya aku perlu tempat kembali, aku bisa kembali di situ. Misalnya contoh aku misalnya membahas tentang tentang masalah bagaimana manajemen
manajemen resiko di dalam Islam. Orang-orang nggak pernah dengar aku bahas tentang manajemen resiko. Betul. Tapi ketika misalnya mereka nggak terima atau di sini ada problem, aku tinggal balik lagi ke base campku. Itulah pembahasan tentang iman, mu'alaf gitu kan, atau pembahasan tentang sejarah. Itu maksudnya. Tempat kita merasa aman dan itu adalah kita banget. Ya itu kan obrolan kita. Jadi ketika Ustadz challenge ya, aku nerima itu yang pertama ya karena rasional itu. Itu masuk akal sih. Betul. Masuk dan akal. kompetensi anu di sini. Yang kedua karena aku mampu gitu. Nah itu jadi ya kenapa enggak sih gitu. Yang ketiga pengen hal-hal baru aja gitu. Dan aku waktu itu aku juga ingat aku bilang gini, coba bayangin sebanyak itu orang-orang yang jadi konsultan ataupun mereka arsitek ataupun mereka yang buat rumah, tapi berapa banyak di antara mereka yang mikir sampai sedalam itu. Betul. Karena menurutku ya, ketika aku kemana-mana sudah standar ya. Kalau sebelum kita bicara arsitek, kita bicara tukang bangunan. Tukang bangunan bisa nggak buat rumah? Bisa. Orang-orang kampung nggak datang ke arsitek. Maka tinggal bilang, aku pengen punya rumah, dibuatlah kemudian rumah berdasarkan pikiran tukang arsitek tadi. Dan dia bahkan nggak nanya, kamu punya anak berapa. Dia nggak nanya, kamu pengennya apa dan segala macam. Mereka langsung buat aja. Menurutku ini level pertama. Cuma menyediakan shelter. Jadi rumah sama shelter nggak ada bedanya. Dan ya mereka juga nggak punya choice sih. Artinya mereka cuma buat karena berdasarkan apa ya, sebenarnya ya level yang paling bawah. Level yang lebih ke atas adalah level menurutku arsitek-arsitek yang sekarang. Ketika mereka didatengin oleh seorang klien, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang antum juga mungkin tanyakan pada orang, yaitu adalah punya anak berapa, aktivitasnya apa aja, yang diharapkan di rumah itu apa aja, pantangan ada nggak dan segala macam, pengennya seperti apa, vibes-nya seperti apa, punya referensi atau tidak dan segala macam. Tapi aku yakin yang antum tanyakan bukan hanya itu. Tapi bagaimana rumah ini membawa antum menuju pada sesuatu yang menjadi tujuan hidup antum kan gitu. Itu kan aku bilang, sayang banget kalau ini nggak dikeluarkan ke orang, sehingga orang-orang nanti akan berpikir bahwasanya keberhasilan mereka buat rumah hanyalah sesuatu tampilan fisik. Balik lagi kita bahas yang tadi itu kan, nah makanya kenapa ada buku Tenang di Rumah. Nah, dan antum setelah lihat ini merasa puas nggak dengan buku antum sendiri? Manusia itu kan pasti nggak ada puasnya tadi. Iya benar. Karena di sini juga dibahas. Iya benar. Tidak puas ya tentang kepuasan ya. Iya, tapi untuk mencapai aku udah selesai ya. Itu juga dengan berat hati kan. Iya. Ketika aku nyelesain naskah itu kalau nggak salah 3 bulan. 3 bulan keempat lah, hampir 4 bulan. Untuk ngerasa cukup itu juga susah, Tad. Iya, benar. Iya, benar. Itu adalah ilmu sendiri perlu. Iya, itu. Qanaah namanya. Ya. Makanya ya bismillah lah itu. Sambil nanti jalan ya. Bisa jadi nanti kan ada perbaikan. Dan bisa jadi ada buku kedua, ada buku ketiga dan segala macam. Karena bagaimanapun juga antum itu kalau aku lihat kan adalah sebenarnya adalah orang yang menyebarkan ide ya. Iya. Nah, sehingga ini adalah salah satu ide yang antum coba untuk sebarkan. Betul. Nah, kalau sekarang aktivitas antum apa aja sih? Sekarang ya? Yang paling 24 jam nih. Yang paling banyak antum habiskan apa? Tukang bangunan. Tukang bangunan? Ya, serius lu? Iya. Bukannya pengangguran? Pengangguran. Kayaknya kita tuh 24 jam, 16 jam dipakai bengong kayaknya. Ya, jadi serius apa aja? Yang paling banyaknya kalau pagi habis subuh itu biasanya baca. Baca itu sampai 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Ya, kan jam 5 berapa tuh. Halaman tuh 1 sampai 2 jam? Ya paling 50 gitu. Oh, berarti udah frequent reader itu. Ya kalau apalagi kalau novel ya. Ya, karena rata-rata yang tinggi itu 75. 75 ya. Nah, kalau pagi baca 1 sampai 2 jam. Nggak sholat antum pagi? Ya, sholat tuh udah. Karena pagi langsung baca. Oh iya, sholat dulu lah ya, terus baca. Nah, abis itu biasanya karena saya nggak punya pembantu, nggak punya RT ya. Nyuci. Nyuci bagian istri. Oh ya, antum bagian apa? Nyuruh? Wah, parah antum. Aku bagian semuanya beres-beres. Ngepel, terutama nyiram tanaman ya. Itu aku juga. Itu semua gitu bapak-bapak gitu. Gitu ya. Tanda antum udah tua tuh gitu. Nyiram, nyiram, ngepel ya, dan yang lainnya ya itu yang sama nganter anak. Oke. Nah, itu bisa 1 jam tuh. Iya. Udah 3 jam tuh. Iya. Nah, lari 1 jam biasanya. Udah jam 10 tuh. Memang aku ngantor jam 10. Lah terus antum jadi tukang bangunannya kapan? Dari situ, Tad. Oh, dari situ. Ya, dari situ. Justru aku tuh mulai ngantor aslinya itu habis maghrib. Habis maghrib? Ya, nggak sholat? Ya, sholat. Jadi ketika orang ini kan di kantor ya, pada pulang biasanya baru ngantor. Oh, gitu. Baru ngantor sampai jam 9. Antum dari jam 6 sampai jam 9? Oke, itu baru kerjanya? Baru kerja aslinya. Terus jam 10 antum ngapain?
ngapain aja tadi banyak. Banyak tuh bantu, apa? Ya bantu teman-teman gitu. Bantu teman-teman. Problem apa? Berarti itu juga kerja dong. Iya, tapi kerja yang pribadinya, pribadinya 6 sampai jam 9 malam. Iya. Oke. Kalau kerja ini 10 sampai jam 12 misalnya. Enggak. 10 sampai jam 1. Karena saya deket kan rumah. Jadi pasti itu sampai jam maksimal jam 4. Ngonten kapan? Ya biasanya abis maghrib itu. Abis maghrib itu. Abis maghrib itu kadang kan ngurus kerjaan, itu waktu Pareto banget lah ya untuk nyelesain sampai maksimal jam 10. Kalau disuruh milih antum ya, waktu yang paling antum suka 24 jam kapan? Pagi. Ba'da subuh. Iya. Sama. Aku enak sama. Iya, Iya, itu paling enak buat baca, buat ngafal, buat belajar dan segala macam. Buat materi juga enak tuh. Enak itu. Iya, tapi kan harus ngantar anak-anak ya. Ya, iya. Makanya pagi itu terbatasnya di situ. Kalau misalkan kita enggak ada sesuatu yang mengganggu ritme pagi itu biasanya kacau tuh. Kalau awalnya kacau biasanya semua kacau. Aku sebagai perwakilan daripada netizen ya. Orang-orang tuh kan nanya kalau lihat antum ya. Ini kayaknya masih muda ya. Walaupun antum sudah 40-an ya. Astagfirullah, Ustaz. Istighfar, Ustaz. Iya. Enggak lah. Antum udah umur berapa? 40 tahun ya? Enggak lah, setelah saya mau jauh di atas antum. Jauh di bawah. Jauh di atas aku berarti. Berarti masih 20-an antum ya? 29. Luar biasa. Nah itu makanya netizen nanya, wah ini ada orang gitu kan yang masih muda, kaya raya gitu kan. Luar biasa, lihat nih settingnya bagus banget kan. Rumah antum kayak gini loh. Kantor loh kayak gini. Nah, pertanyaanku, aku bukan mau untuk highlight di situ ya. Karena kita tahu lah bahwasanya kita bukan maunya highlight di situ. Tapi pertanyaanku, antum pernah kebayang nggak sih bahwa antum punya kayak gini dulu? Enggak ya? Enggak kebayang. Jangan antum jalanin aja ya? Jalanin, ya. Jadi antum pengen tuh apa sih ketika antum SMA gitu? Apa sih antum pengen? Aku tuh orang yang nggak pengen apa-apa, Tad. Serius, aku tuh nggak punya hobi. Sampai sekarang hobi nggak ada. Hobi yang sekarang ngomongin orang nggak hobi tuh Anda. Itu mungkin ya. Oke. Itu mungkin hobinya ya. Iya. Sebetulnya goals besar ya. Itu kalau James Clear ya itu. Iya, itu ada satu mitos ya bahwa hasil besar itu selalu didapat dari rencana besar, yang spektakuler, bahkan ada perayaan seremonial. Betul. Ternyata itu tindakan-tindakan kecil yang akumulatif, tapi tindakan kecil yang benar gitu. Yang akumulatif. Dan itu aku benar-benar rasain itu.